Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saat hati kita tertuju dan merasakan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dimana kita melepaskan semua kesibukan-kesibukan dunia kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Di sini kita hendak bermunajat kepadanya. Di sini kita hendak rukuk dan sujud di hadapan kebesarannya. Dan sebelum itu kita ingin mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa kita dengan ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan kepada kita. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang semestinya menjadi sarana untuk mensucikan jiwa kita adalah ayat-ayat yang menyerukan kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita melakukan ketakwaan itu semasa hidup di dunia ini secara serius dan sungguh-sungguh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali berada dalam keadaan muslim. Tentang urusan ketakwaan dalam hidup orang-orang beriman, dia adalah sesuatu yang serius. Oleh karenanya dia mengaplikasikannya secara sungguh-sungguh. Adapun ahlud dunia, maka urusan-urusan dunia itu adalah sesuatu yang serius. Maka untuk urusan dunia, bahkan yang paling sepele sekalipun, dia lakukan secara sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwasanya dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, dengan seluruh ciptaan-ciptaannya yang boleh jadi mengagumkan kita, menarik perhatian kita, menyenangkan hati dan perasaan kita, semua itu ma'asyiral muslimin tak lebih dari permainan dan senda gurau belaka. Artinya, kalau untuk urusan dunia jangan terlalu serius. Anggap ini semuanya permainan dan senda gurau. Sebab jika Anda menganggap dunia ini adalah keseriusan, Anda pasti akan sungguh-sungguh di dalam memburu dan menikmatinya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang menganggap dunia ini sesuatu yang serius, tidak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk memburu dunia dan menikmatinya. Bahkan untuk memburu dunia dan menikmatinya, dia membutuhkan waktu lebih daripada 24 jam.
Adapun urusan akhiratnya, tentang zikirnya, tentang doanya, tentang tilawatul Qur'annya, tentang solatnya, 1 jam bagi dia itu adalah waktu yang sangat lama. Tapi 1 jam untuk urusan dunia dan bisnis itu waktu yang sangat sedikit. Mengapa? Karena untuk urusan dunia dia anggap serius. Untuk urusan ketakwaan itu paruh waktu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ayat yang sangat menyentuh hati orang-orang beriman, menggugah perasaan mereka dan menyadarkan mereka dari kelalaian terhadap dunia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma, dan tidaklah, hadhihi ini, al hayatud dunya, kehidupan dunia, illa kecuali lahun, senda gurau, wa la'ibun, dan permainan belaka. Yang memberikan sifat kepada dunia ini bahwa dia itu hanyalah lahun, senda gurau, wa la'ibun, dan permainan adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Maka di sisi Allah dunia ini tidak memiliki arti apa-apa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus menyikapi dunia ini dan memperlakukannya laksana senda gurau dan permainan belaka. Mungkin ada di antara kita yang tadi pagi sebelum dia melakukan aktivitas dunianya, mungkin dia bermain dengan olahraga tertentu. Kira-kira pada saat ia bermain dengan olahraga tertentu, mau nggak dia habisi 24 jam waktunya di hari ini untuk permainan itu? Saya yakin tidak ada yang mau menghabiskan waktunya untuk bermain-main dan bersenda gurau. Maka demikian halnya ketika kita memperlakukan dunia ini, ma'asyiral muslimin, laksana permainan dan senda gurau. Kita tidak akan mau mengorbankan 24 jam waktu kita hanya untuk mengurus dunia ini dan menikmatinya. Ini jika kita menyadari sifat daripada dunia tersebut. Lain halnya jika seseorang tidak menyadari bahwa sifat dunia itu adalah lahwun wa la'ib. Makna ayat ini sebenarnya, ma'asyiral muslimin, terdapat pula pada ayat-ayat yang lainnya. Allah menyebutkan hal ini juga terdapat dalam surah Al-An'am ayat 32. Tidak cukup, Allah juga mengulangi pada surah Muhammad ayat 36, dan kembali Allah mengulanginya pada surah Al-Hadid ayat 20. Ada 4 ayat, ma'asyiral muslimin, minimal di dalam Al-Quran mengabarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya kehidupan dunia yang saat ini mereka rasakan hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Itu artinya, ma'asyiral muslimin, untuk urusan-urusan dunia kita, sekali lagi, kita tidak boleh secara sungguh-sungguh dan serius, sebab hal itu membuat kita terlena dan pada akhirnya lupa dengan tujuan kita sesungguhnya hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, ma'asyiral muslimin, mereka-mereka yang disibukkan dengan urusan dunianya, terlalu serius dan sungguh-sungguh dengan urusan dunianya. Jangankan berjamaah, salat pun dia sudah tidak lakukan. Jangankan subuh, Jumat pun dia sudah tidak hadiri. Jangankan mengaji,
khutbah Jumat yang hanya beberapa ayat dibacakan kepadanya, dia sudah tidak mau mendengarkannya lagi, apalagi disuruh membaca Al-Quran. Suatu hari, ma'asyiral muslimin, sahabat kami di Rumah Sakit Wahidin menceritakan peristiwa yang beliau saksikan langsung ketika ada seorang pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sahabat saya ini namanya Pak Soleh. Teman-teman yang mungkin bekerja di Rumah Sakit Wahidin masih bisa merujuk kisah ini kepada beliau secara langsung. Ketika itu beliau menyadari bahwa orang ini sedang menghadapi sakaratul mautnya. Maka dia pun berinisiatif untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan, Pak Haji, ucapkan la ilaha illallah. Respon dari Pak Haji itu sungguh mengagetkan beliau dan siapapun yang mendengarkannya. Pak Haji itu mengatakan, otoku doena. Talqin itu diulangi, Pak Haji ucapkan la ilaha illallah. Respon yang sama terulang, otoku doena. Singkat cerita, beliau wafat dengan kalimat otoku doena. Maka sahabat saya ini dengan perasaan khawatir, sedih, cemas, takut, berusaha mencari keluarga pasien ini, mendapatinya di luar dan bertanya, apa gerangan pekerjaan harian dari Pak Haji ini? Beliau wafat di dalam. Lalu keluarganya mengatakan, kesibukan Pak Haji ini adalah mengurus sekian banyak mobil truknya. Setiap sore dia menanti mobil-mobil tersebut dan sopir-sopirnya. Ketika ada yang terlambat dari mobil-mobil itu akan segera dicari, lalu kemudian ditagih sopir itu setorannya. Boleh jadi ma'asyiral muslimin dengan aktivitas seperti itu, waktu asar lewat, waktu maghrib lewat, waktu isya lewat, dan betapa banyak saudara-saudara kita yang melewatkan waktu-waktu salatnya karena alasan kesibukan dunianya. Man asya ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Itu peringatan para ulama. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati dengan sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan dengan sesuatu itu. Hiduplah dengan la ilaha illallah agar anda mati dengan la ilaha illallah. Dan ketika anda mati dengan la ilaha illallah, berharaplah bahwa Allah nanti akan membangkitkan anda dengan kalimat la ilaha illallah pula. Maka ketika kita dipanggil di waktu azan dengan panggilan la ilaha illallah, jangan mendahulukan urusan dunia kita daripada kalimat la ilaha illallah yang berkumandang di waktu azan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kampung akhirat kita itulah dia kehidupan yang sesungguhnya. Maka di dunia ini ma'asyiral muslimin, sebenarnya kita bekerja untuk mempersiapkan hunian kita di akhirat. Di akhirat kita mau tinggal di mana, rumahnya seperti apa, kendaraannya bagaimana,
pasangan kita berapa, itu ditentukan sejauh mana kita mendesain dan mengusahakannya semasa hidup di dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, beramallah kalian di dunia ini, karena sekarang ini kita hanya dituntut beramal dan belum dituntut hisab perhitungan amal. Dan besok di akhirat kita hanya dituntut dengan hisab perhitungan amal dan tidak ada lagi peluang dan kesempatan beramal. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, desainlah hunian kita di akhirat sesuai dengan tingkat kesungguhan kita beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sempurnakan khutbah ini dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا فإنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.